Hai ayah bunda di rumah ataupun dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, ajarkan anak tata krama. Nah ayah bunda, kadang-kadang kita mendengar atau mungkin kita sendiri pernah melakukannya, seperti beberapa hal berikut ini. Aduh, kamu ini malu-maluin mama ya. Aduh, anak siapa ini, tidak ngerti sopan santun deh. Atau, aduh, mana terima kasihnya dong, sudah dikasih kok enggak bilang apa-apa. Aduh, masih kecil, sudah lancang ya mulutnya. Wah, mungkin ya ibu, ayah bunda, kadang mungkin tamparan di mulut pun melayang kepada si anak, karena si ayah bunda merasa tidak dihargai atau aduh, emosi itu serasa sudah diubun-ubun dan lain sebagainya ya. Intinya ayah bunda tentang ketidaksopanan si anak atau buah hati kita. Nah ayah bunda, apakah itu tata krama? Tata krama dari dua kata, yaitu tata yang artinya adat, norma. Nah, krama artinya sopan santun atau aturan dari sebuah tindakan. Jadi tata krama artinya norma atau sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan dan santun yang berlaku di lingkungan tersebut. Nah ayah bunda, semakin dini anak diajarkan tata krama, maka akan semakin mudah ia menerima pesan-pesan kebaikan ya, berdasarkan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, ada beberapa hal tata krama yang wajib diajarkan kepada anak. Pertama adalah tata krama berbicara. Ya, misalnya menghormati orang yang lebih tua atau berbeda usia, misalnya sebutan panggilan untuk abang, kakak, adik, ayah, ibu, paman, kakek, nenek, pak guru, bu guru, ya kan, pak pendeta, bu pendeta, pak presiden, dan lain-lain sebagainya. Jadi bukan hei ya. Kalaupun kita belum tahu namanya, kita sebutkan ya seperti itu. Seperti mungkin dia seperti teman atau saudara atau abang, kakak, adik, dan lain sebagainya. Jadi ajari anak cara berbicara dan bersikap dengan orang yang lebih tua agar anak tidak berlaku yang tidak semestinya dilakukan atau dibicarakan dengan orang yang memiliki usia lebih tua ya. Jadi kita hindari berkata misalnya seperti abangnya ya, misalnya kau. Nah itu kan kurang tepat ya. Mungkin kalau untuk sebayanya boleh panggil maksudnya berkata kau, tapi kalau untuk yang lebih tua ya coba kalau itu memang abang, kakak ya, dan lain-lain. Kedua adalah menjawab kalau dipanggil ya. Misalnya kita manggil si Ani ya, tentu si Ani akan menjawab iya ma, iya pak ya, atau kalau abangnya yang manggil iya bang, kalau
Kalau kakaknya yang manggil, iya kak. Kalau gurunya yang memanggil, iya bu guru, gitu ya kan, dan lain-lain. Jadi bukan ngangguk ya kan, kebiasaan anak-anak ngangguk padahal ada mulut diciptakan Tuhan untuk berbicara ya, terkecuali nggak bisa ngomong ya, terkecuali. Nah, jangan mengangguk, atau juga bukan diam, apalagi berteriak ya. Lebih baik anak mendekat untuk mengetahui pesan jelas yang dimaksud. Kalau dia tidak kurang jelas, kurang dengar, kalau misalnya dipanggil ya kan, jangan terteriak, tapi lebih baik si anak mendekat ya. Jadi kalaupun memang harus terteriak ya, terkecuali ya situasi kondisi ya, misalnya mungkin memang jauh tidak bisa dekat ya kan, seperti itu perkecualian. Nah, ketiga adalah tata krama penampilan. Pentingnya ayah bunda sekalipun masih anak-anak. Jadi penampilan itu sudah diajarkan anak-anak ya, sesuai kebutuhannya, situasi maupun acara. Jangan juga too much ya, berlebihan gitu kan. Jangan masih anak-anak tapi sudah diperlakukan seperti penampilan orang dewasa. Keempat adalah ajarkan anak untuk meminta maaf. Meminta maaf saat berbuat salah ya, bukanlah menunjukkan kelemahan ya, namun karakter untuk menghargai orang lain. Berikutnya adalah yang kelima, meminta tolong dan mengucapkan terima kasih. Jadi pernah enggak ayah bunda melihat, atau mungkin anak kita sendiri tiba-tiba mengulurkan tangan ya, dengan sesuatu tanpa ada kata-kata ya kan? Ya kita sebagai orang tua ngerti maksudnya minta tolong, mungkin misalnya jeruk dia pegang, ulurkan tangannya, maksudnya itu minta tolong dibuka, tapi dia diam aja. Nah ayah bunda tentu ya kita jangan cepat-cepat langsung membantu ya, tapi baiknya kita mengajarkan dia, si anak minta tolong ya, kapan aja sesuatu yang memang dia harus minta tolong ya, kita ajarkan dia untuk minta tolong. Jadi dengan begitu anak ngerti, tidak hanya nunjuk kayak gitu, ulur-ulurkan tangannya langsung begitu saja. Dan setelah itu ya sudah kita tolong, dia sudah menerima pertolongan, tentu diajarkan anak untuk mengucapkan terima kasih. Jadi mengajari anak cara meminta tolong dan mengucapkan terima kasih bisa dimulai dengan mencontohkannya ya. Misalnya saat membuatkan minuman juga bisa, saat memasang sepatu dan lain-lain ya, di dalam kegiatan sehari-harian. Nanti kalau terus diajarkan dan terus diingatin, lama-lama anak jadi biasa. Yang berikutnya adalah tata krama bertamu maupun kedatangan tamu. Nah, kalau bertamu tentu tidak seperti di rumah sendiri kan ayah bunda. Tentu kita ajari misalnya menyapa, memberi salam, pamitan kalau sudah mau pulang, ya kan? Tidak memegang barang sembarangan di rumah orang. Dan misalnya hari ini si mamam atau si bunda mau pergi ke tempat temannya, ya kita sudah mengajari dari rumah kita, hari ini Dede mau ikut mama enggak? Kalau mau ikut ada beberapa hal aturan yang perlu diketahui. Jadi kita udah buat, ya udah kita ajari anak kita bagaimana harus
bertamu, seperti apa kalau di rumah orang, ya kan? Kemudian bagaimana juga kalau tamu itu datang ke rumah kita, ya kan? Biasanya ya Bunda, anak-anak itu sibuk mengganggu, menyela pembicaraan lah, ya kan? Yang intinya itu cari perhatian si Bunda yang lagi asing ngobrol sama tamunya, sama temannya. Jadi hal ini perlu diajarkan bagaimana si anak harus bersikap, ya. Kalau misalnya memang dia harus ingin mau ngomong sesuatu, mungkin dia haus, dia kepingin minum susu, ya boleh misalnya diajarkan, ya maaf ya mengganggu sebentar, adek boleh mau bikin susu atau gimana gitu kan, dan lain-lain, atau mungkin mau nonton TV atau mau main ke tempat temannya di sebelah, ya anak perlu diajari. Jadi boleh menyela, tapi dalam arti si anak diajarkan menyela sebentar dan meminta misalnya maaf mengganggu sebentar. Kemudian yang tata krama yang berikutnya adalah tata krama di meja makan. Dulu memang ayah bunda tentu di meja makan itu tidak boleh ngomong, ya kan, apalagi ngomong berlebihan. Tapi sekarang zaman yang berbeda, dimana kala orang tua sibuk sepanjang hari, pagi-pagi udah berangkat kerja, ayah bundanya seperti itu. Tentu waktu yang momen-momen yang penting sekali untuk bersama keluarga, bersama anak, biasanya mungkin makan malam, ya kan. Nah, tentu ayah bunda memang yang dulu tidak boleh ngomong, tidak boleh banyak bicara, ya. Sekarang waktu biasanya dia di saat-saat di meja makan, tetapi tentu diajari supaya misalnya kalau mau berbicara itu ya si anak atau si orang tua pun juga harus ya menelan dulu makanannya, ya baru berbicara, ya. Misalnya juga tidak bersendawa, ya kalau bersendawa ya mungkin mulut agak sedikit ditutup, atau tiba-tiba kentut, ya kan, lagi sedang makan, aduh ada wangi-wangi yang baru yang lewat mengalahkan wanginya makanan yang di depan yang ada di meja. Jadi kita ajarkan, ya misalnya rasa-rasa mau buang angin perlu menjauh untuk sementara untuk membuang angin dan kentut, ya itu sehat juga kalau ayah bunda kalau angin keluar dari perut kita, ya, atau kentut, karena itu kan penyakit. Lebih repot lagi kalau nggak terbuang anginnya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak menjawab bila dinasihati. Jadi anak diajari seperti itu, ya kan. Anak sekarang itu baru satu kata udah mereka 2-3 kata, ya kan, cepat sekali menjawab jika dinasehati, ataupun kadang-kadang cepat-cepat mereka beri bantahan. Nah, hal ini sebaiknya anak perlu diajarkan bahwa hal seperti itu tidaklah patut dilakukan jika sedang dinasehati orang tua. Dan tentu ingat, orang tua juga perlu memberi ruang untuk mendengarkan si anak. Jadi tidak semua itu orang tua ngoceh atau apa non-stop, ya kan, tapi memberi nasihat, memberi juga ruang waktu untuk mereka berbicara, sehingga kita bisa makin memahami si anak kita itu sendiri. Kemudian yang ke-9 adalah tata krama pergaulan, ya. Tentu kita ajarkan anak bahwa setiap manusia itu berbeda, tetapi kita memiliki hak yang sama.
mengajarkan anak-anak kita untuk tidak membeda-bedakan sesama teman, ya, berdasarkan warna kulit atau ras, gender, suku, agama, kaya atau miskin, ya. Semua anak atau semua manusia itu memiliki hak yang sama hidup di dunia ini. Jadi setiap anak juga memiliki keunikannya masing-masing, ya. Jadi mengajari anak untuk menghargai setiap orang dan menerima perbedaan yang ada di masyarakat itu sangatlah baik. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia yang banyak perbedaan, tapi kita satu bangsa. Ini kekayaan, ya, yang luar biasa terjadi di negeri ini dan bahkan di dunia manapun, ya. Tentu menyayangi orang lain seperti menyayangi diri sendiri, dengan mengajarkan tentang bagaimana memperlakukan orang lain seperti layaknya menyayangi diri sendiri, maka anak dengan sendirinya anak akan mampu mengembangkan kemampuan bersosialisasi ayah bunda, ya, bersosialisasi yang baik sehingga dapat menghilangkan kebiasaan buruk anak. Jika si anak suka misalnya, ya, mengganggu teman sebayanya, memukul teman sebayanya, ya, dan lain-lain sebagainya, atau kadang-kadang mengejek-ngejek, membuli, ya, kalau kita kenal sekarang membuli, ya. Nah, ayah bunda, sekalipun zaman terus maju, makin banyak perbedaan dan maju makin berkembang, tentu tata krama tetaplah penting kita ajarkan pada anak-anak kita sejak usia dini. Untuk itu, memberitahu dan mengajarkan anak bagaimana harus bertindak sehari-hari haruslah terus diajarkan, dan tentunya orang tua harus, ya, jadi teladan, ya, karena teladan kita lebih penting daripada nasihat, ajaran ataupun aturan-aturan yang kita berikan. Dan jika anak belajar melakukannya, berikanlah pujiannya saat anak berlaku sopan. Pujian ini tentu sebagai bentuk apresiasi kita pada anak, sehingga anak makin terpacu untuk melakukan hal-hal yang baik dan ternyata tidak sulit, ya ayah bunda, ya, tidak sulit. Dan jika belum berhasil, misalnya belum berhasil dia berlaku sopan, jangan juga dimarahi berlebihan, tapi juga tidak terjadi pembiaran, ya ayah bunda. Nah ayah bunda, pasti apa yang kita kerjakan, ajarkan pada anak pasti suatu saat tidaklah sia-sia. Yang dibutuhkan adalah perlu kesabaran, perlu waktu, ya kan? Kemudian perlu pengulangan, ya. Ya, belum berhasil hari ini, ya mungkin sore kita ajarkan lagi, malam kita ajarkan lagi, besok lagi kita ajarkan, sampai si anak kita yang buah hati yang kita cintai ini lama-lama bisa melakukannya. Nah, sehingga suatu saat ayah bunda pasti akan membanggakan keluarga kan, maupun bangsa ke depan. Semoga kita berhasil, ya ayah bunda, karena bangsa yang baik adalah bangsa yang menghormati, ya, yang menghormati saudara-saudaranya, menghormati lingkungannya, menghormati juga negaranya. Oke, kiranya Tuhan memampukan saya dan ayah bunda semuanya. Semoga bermanfaat.